Reaksi-reaksi yang terjadi pada hidrokarbon pada dasarnya terbagi atas 4, yaitu pembakaran atau oksidasi, kedua substitusi atau reaksi penggantian, ketiga reaksi adisi atau pemutusan, dan keempat reaksi eliminasi atau penghilangan. Nah, nanti ada lagi tambahan yaitu cracking. Oke. Reaksi hidrokarbon yang pertama adalah reaksi pembakaran. Sering juga dikenal dengan reaksi oksidasi. Apa itu reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi? Yaitu reaksi antara hidrokarbon dengan gas oksigen. Nah, terdapat dua jenis reaksi pembakaran, yaitu pembakaran sempurna. Nah, hasil pembakaran sempurna hasilnya adalah gas karbon dioksida dengan uap air. Sedangkan untuk pembakaran tidak sempurna dihasilkan karbon atau jelaga, kemudian gas karbon monoksida, gas karbon dioksida dengan uap air. Nah, kita lihat contoh dari pembakaran etana. Kita lihat di sini sebelah kiri harus dengan jumlah atom di sebelah kanan. Di sini terdapat 2C, ya, maka di sebelah kanan terdapat 2C dari CO2. Begitu juga untuk etena juga sama ya, ruas kiri sama dengan ruas kanan, etuna juga ruas kiri dan ruas kanan sama. Nah, kita lihat di sini dari pembakaran ini, semakin jenuh dia, maka akan membutuhkan semakin banyak gas oksigen, ya. Nah, hasilnya itu sama-sama menghasilkan 2 gas karbon dioksida, ya. Nah, kita lihat di sini hasilnya adalah CO2 dengan H2O dari pembakaran ini. Nah, Anda lihat di sini, maka ini termasuk dari pembakaran sempurna, ya. Nah, ini hanya pembakaran sempurna, bukan pembakaran tidak sempurna. Oke. Anda lihat, Anda bandingkan. Nah, kapan dihasilkan yang tidak sempurna? Misalnya kalau Anda lihat ya, kalau ada jelaganya, yaitu misalnya kalau Anda lihat knalpot, ada serbu-serbu hitamnya atau seperti serabut hitam, nah itu berarti pembakaran tidak sempurna. Hasil dari pembakaran tidak sempurna adalah jelaga, karbon monoksida, dan karbon dioksida serta uap air. Nah, semakin banyak semakin tinggi sukunya dalam suatu deret homolog. Nah, kemarin sudah saya jelaskan, homolog adalah suatu jenis hidrokarbon yang sama, misalnya antar alkana, antar alkena ataupun antar alkuna. Maka makin tinggi sukunya, semakin banyaklah oksigen yang dibutuhkan untuk terjadinya suatu reaksi pembakaran. Kita lihat contoh dari reaksi pembakaran sempurna pada etana dengan butana. Anda lihat di sini, untuk terjadinya pembakaran suatu reaksi dengan reaksi setara, maka di etana dibutuhkan 3,5 oksigen, sedangkan di butana itu diperlukan 4,5 oksigen, ya. Nah, di situ pada etana dihasilkan 2 gas karbon dioksida dan 3 gas karbon 3 molekul uap air. Sedangkan di butana dengan 4,5 molekul gas oksigen dihasilkan 4, di situ harusnya 4 ya. Dihasilkan 4 gas karbon dioksida dengan dihasilkan 5 molekul gas uap air. Reaksi hidrokarbon yang kedua adalah reaksi substitusi, yaitu reaksi penggantian, di mana di sini suatu atom hidrogen dari suatu senyawa hidrokarbon akan terganti tanpa terjadinya pemutusan, ya. Nah, reaksi substitusi biasanya terjadi pada reaksi alkana. Nah, reaksi ini disebabkan dengan adanya ikatan terhadap gas halogen. Nah, yang kita kenal dengan proses halogenasi, ya. Nah, gas halogen kita kenal dengan X2.
ya. Nah, apa saja yang termasuk dengan gas halogen? Misalnya gas F2 atau fluor, gas klorin atau Cl2, gas bromin atau Br2 dengan gas iodin atau I2. Akan tetapi untuk I2 itu agak sulit untuk bereaksi dengan senyawa alkana, berarti kita hilangkan saja untuk I2-nya. Nah, saya sudah jelaskan tadi, namanya adalah proses halogenasi. Sebagai contoh, saya punya suatu gas metana yang sudah dihilangkan satu atom hidrogennya menjadi CH3Cl. Nah, di sini sudah hilang satu atom hidrogen ya. Ini namanya adalah kloroform. Nah, Anda lihat di sini kalau kita gambarkan menjadi seperti ini ya. C yang terikat dengan 3 hidrogen dengan 1 Cl berikatan dengan Cl2, berarti ikatan antara Cl dengan Cl. Nah, satu atom Cl akan bertukar atau berpindah tempat dengan hidrogen ya, sehingga Cl di sini akan berpindah menggantikan hidrogen yang terikat pada atom karbon ya. Nah, sehingga nanti akan terjadi pertukaran pasangan, sehingga reaksinya menjadi atom karbon yang sudah kehilangan satu atom hidrogen tersebut akan kehilangan lagi satu atom hidrogen, digantikan menjadi Cl ya. Berarti di sini terikat 2 atom Cl dengan 2 atom hidrogen pada karbon tersebut ya. Jadi rumusnya menjadi CH2Cl2. Nah, di sini Cl yang terikat pada gas klorin sudah terganti, maka akan berubah menjadi H. Nah, sudah bertukar tadi kan? Nah, maka ini menjadi H dengan Cl, menjadi HCl. Ya, jadi hasil daripada halogenasi hasilnya adalah asam halida. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Reaksi yang ketiga adalah reaksi adisi atau kita kenal dengan reaksi penjenuhan. Nah, kita kenal penjenuhan artinya pemutusan suatu ikatan rangkap, baik itu rangkap 2 ataupun rangkap 3 oleh gas hidrogen, gas halogen atau gas golongan 7A, atau juga dengan asam halida. Nah, asam halida berarti senyawa hidrogen dengan unsur golongan 7A, misalnya HCl, HBr, HF ya. Nah, di sini halogen, apa saja termasuk halogen, yaitu F, Cl, Br, dan I. Karena mereka membentuk gas, maka akan terdapat sebagai senyawa molekul diatomik ya, berarti menjadi F2Cl2 dan Br2 dan sebagainya. Oke, reaksi adisi terjadi pada alkena dan alkuna ya. Di sini alkena adalah pemutusan rangkap 2, sedangkan alkuna pemutusan rangkap 3. Oke, sebagai contoh saya akan berikan adisi oleh hidrogen. Di sini saya ambil contohnya adalah 1 propena. Berarti alkena di atom karbon pertama diadisi oleh gas hidrogen. Maka Anda lihat di sini hidrogen atau H dengan H akan mengadisi atom karbon yang pertama dengan atom karbon yang kedua. Ya, di sini atom karbon kedua hanya mengikat 1, maka akan terikat 1 lagi hidrogen. Atom karbon pertama terikat 2, maka akan mengikat lagi 1 hidrogen. Ikatan rangkap telah putus, jadi dari alkena menjadi alkana ya. Dari 1 propena maka akan berubah menjadi normal propana. Oke ya, ikatan rangkap telah putus ya. Yang kedua, adisi oleh halogen. Di sini saya ambil contoh gas bromin atau Br2. Contohnya masih sama, 1 propena. Maka Br di sini
ya akan memutus ikatan rangkap ya di sini ya. Maka kita lihat ya, Br akan mengikat pada atom karbon pertama dan kedua. Di sini masing-masing di atom karbon kedua dengan atom karbon pertama akan terikat masing-masing satu atom Br, dan satu ikatan rangkap tersebut itu telah putus menjadi jenuh, sehingga dari satu propena akan berubah menjadi dua cabang halida, sehingga namanya menjadi satu, penamaan dari sebelah kanan, 1, 2 di bromo. Nah, ya, 1, 2 di bromo propana ya. Nah, kemudian kita lihat untuk alkuna akan membutuhkan 2 kali bereaksi dari jumlah alkena. Kita buktikan. Saya ambil contohnya adalah 1 propuna. Saya reaksikan hanya dengan 1 gas klorin ya. Maka di sini Cl akan menyerang di sini dengan Cl akan menyerang di sana ya. Nah, sehingga hasilnya putus satu ikatan saja ya. Hasilnya menjadi masing-masing C akan mengikat satu atom klorin ya. Nah, tetapi ikatan yang putus hanya satu ya, dari alkuna menjadi alkena. Maka supaya dia menjadi suatu senyawa jenuh atau ikatan tunggal, harus saya tambahkan lagi satu molekul gas klorin ya, sehingga reaksinya akan menjadi jenuh ya. Di sini C akan terikat masing-masing 2 atom klorin ya. Berarti Anda lihat dari 1 propuna menjadi 1, 2 di kloro 1 propena, maka akan berubah lagi menjadi 1, 1, 2, 2 tetra kloro propana. Nah, reaksi singkatnya boleh saya tuliskan ini ya, propuna ya, ditambah dengan 2 Cl2 ya, menjadi ini ya, menjadi 1, 1, 2, 2 tetrakloro-propana. Nah, reaksi adisi selanjutnya adalah reaksi yang dilakukan oleh asam halida ya. Tadi sudah saya jelaskan, misalnya HF, HCl, HBr, HI. Nah, pada saat ini akan berlaku aturan Markov-Nikov tentang arah suatu adisi. Ingat, bila atom H dari asam halida berikatan pada ikatan rangkap, itu akan menyerang atom C yang lebih banyak mengikat atom hidrogennya. Jadi ingat prinsipnya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kejam ya, tetapi inilah dia aturannya ya. Nah, jadi misalnya ini saya punya contohnya, ini ada HCl ya, dengan 1 propena ya. Nah, maka kita lihat ini di sini kan hanya 1 hidrogen, di sini terikat 2 hidrogen ya. Kita lihat ya, maka hidrogen akan menyerang yang lebih banyak, atom C yang lebih banyak mengikat hidrogen ya, berarti ke atom C yang pertama. Sedangkan Cl akan terikat pada atom C yang lebih sedikit mengikat atom hidrogen. Oke, nah tadi ingat prinsipnya, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Nah, maka di sini ini ya, terikat 1 hidrogen, maka berubah menjadi CH3. Kemudian atom C yang mengikat 1 akan mengikat 1 lagi atom Cl ya. Nah, 1 ikatan rangkapnya telah putus. Nah, jika jumlah yang aturan kedua, jika jumlah hidrogen yang terikat pada atom sama, maka atom halida dari suatu asam halida akan berikatan dengan jumlah atom C pada ikatan rangkap dengan sisi yang lebih banyak ya, dengan mengikat sisi yang lebih banyak. Nah, jadi lebih banyak atom hidrogennya atau lebih positif. Oke, misalnya seperti ini. Nah, ini kan sama-sama terikat 1 hidrogen ya. Anda lihat di sini terikat 1 hidrogen. Nah, di sini 1 hidrogen, sini juga 1 hidrogen.
Tetapi Anda perhatikan di sini di atom sebelah kiri terikat satu atom C, sedangkan di sebelah kanan ya, sebelah kanan itu terikat dua atom C. Nah, maka sesuai dengan reaksinya, maka atom halida atau halogen akan mengikat ke C yang lebih banyak ya, lebih banyak mengikat mengikat atom karbon. Nah, jadi ini kita putus, ini akan putus ya. Lalu di sini akan terikat dengan hidrogen. Ya, kita lihat ini atomnya, hidrogennya hanya 4. Di sini hidrogennya ada 6H jumlahnya ya, maka kita bagi 2. Nah, sudah ya, jumlahnya tadi sudah kan lebih positif. Maka Cl akan mengikat yang lebih banyak jumlah hidrogennya ya, jadi ke 6H, sedangkan yang H akan mengikat yang lebih sedikit jumlah hidrogennya ya, ruasnya. Nah, sehingga jadi reaksi seperti ini. Ikatan rangkap telah putus, menjadi ikatan tunggal. Nah, berarti penamaan dari mana? Penamaan dari kiri atau kanan? Kebetulan di sini sama ya, berarti namanya 3 kloro 3 kloroheksana pentana. Oke. Reaksi keempat adalah reaksi eliminasi. Nah, eliminasi merupakan keterbalikan dari reaksi adisi. Eliminasi merupakan pembentukan ikatan rangkap. Nah, kalau adisi pemutusan ikatan rangkap dengan melepaskan 2 gugus di sekitar 2 atom C yang berikatan. Hasil daripada eliminasi biasanya adalah gas hidrogen, gas halogen, ataupun asam halida. Nah, reaksi eliminasi biasanya menggunakan dehidrator atau penghilang hidrogen berupa asam sulfat pekat pada suhu tinggi, yaitu 180 derajat. Sebagai contoh kita ambil suatu propana ya. Nah, hidrogen pada atom C pertama dengan atom C kedua di sini dengan reaksi katalis itu dia asam sulfat akan putus ya, masing-masing 1. Nah, setelah mereka putus maka atom C akan memiliki satu ikatan atau satu atom yang tidak berikatan dengan atom lain, sehingga kembali membentuk ikatan rangkap. Ya, ini dia dari tunggal menjadi ikatan rangkap. Kemudian gas hidrogen yang lepas dari keduanya akan berubah menjadi gas hidrogen ya, gas H2. Oke. Nah, jadi merupakan keterbalikan daripada adisi. Nah, kemudian pada reaksi eliminasi berlaku aturan side Z ya, side Z tentang arah eliminasi, di mana atom hidrogen yang tereliminasi adalah atom yang terikat pada atom C yang mengikat lebih sedikit atom hidrogen. Nah, jadi keterbalikan daripada Markov-Nikov. Markov-Nikov prinsipnya yang kaya semakin kaya. Jadi kalau eliminasi yang miskin akan semakin miskin ya. Oke ya. Nah, saya ambil contoh misalnya di sini ada 2 propanol ya, itu dia atom atau ikatan OH terikat pada atom C nomor 2. Nah, di sini kita lihat atom C pertama mengikat 3, di sini atom C kedua itu mengikat atom C pertama mengikat 4, nah atom C kedua itu mengikat 1. Nah, di sini yang paling sedikit adalah atom C kedua. Nah, maka di sini akan putus ya, sehingga menghasilkan H2O. Nah, di sini kita lihat ini ada 2 hidrogen, di sini ada 1 hidrogen. Nah, di sini ada 3 hidrogen. Nah, berarti yang paling sedikit ya, itu dia. Nah, kita lihat di sini ini akan putus ya, yang 2 hidrogen dengan 1 hidrogen. Atom
O dari yang atom C ketiga dengan atom C yang kedua dengan atom C hidrogen dari atom C ketiga itu akan putus ya, menghasilkan H2O. Nah, ini berarti seperti ini. Kita lihat tetap itu berlaku aturan psi Z ya. Aturan psi Z di mana yang miskin atau yang paling sedikit memiliki atom hidrogen akan putus. Jadi silakan Anda perhatikan beberapa peraturannya ya. Nah, hasil sampingannya itu adalah H2O. Nah, ikatan hidrogen yang putus pada atom C kedua dengan atom C ketiga akan berubah menjadi ikatan rangkap. Oke ya. Oke, reaksi kelima yaitu adalah reaksi cracking atau perengkahan, yaitu reaksi pemutusan rantai panjang alkana menjadi rantai yang lebih pendek dengan menghasilkan ikatan rangkap, yaitu rangkap 2 ataupun rangkap 3 dengan hasil pelepasan hidrogen ya. Nah, ada dua proses perengkahan yaitu dengan termal ataupun katalik. Termal berarti memutuskan alkana rantai pendek ya tanpa udara dengan suhu tinggi. Misalnya saya ambil etana. Di sini etana akan kehilangan 2 atom hidrogen sehingga menghasilkan etena ya. Anda lihat hasilnya adalah H2. Kemudian yang kedua adalah perengkahan katalik, berarti dengan adanya penambahan katalis. Di sini terjadi untuk rantai alkana panjang. Saya ambil contoh misalnya ada dekana ya, C sama dengan 10. Ya, berarti dekana di sini akan diputuskan menjadi rantai yang lebih pendek menjadi pentena dengan pentana. Oke, sebagai contoh kita coba latihan sebagai soal sebagai berikut ya. Oke, soal pertama, reaksi antara metana dengan gas bromin ya. Ini dia adalah alkana ya. Nah, ini akan bereaksi dengan gas halogen. Berarti ingat, alkana dengan halogen merupakan reaksi substitusi ya. Berarti akan terjadi pertukaran atom hidrogen tanpa adanya pemutusan ikatan rangkap. Ya, maka reaksinya akan menjadi CH3 dengan 1 atom Br terganti dan menghasilkan HBr ya, seperti ini. Kemudian yang kedua adalah etena ya dengan HCl, maka itu adalah reaksi adisi. Maka satu ikatan alkena akan putus sehingga menghasilkan 1 kloroetana ya. Jadi dari etena rangkap 2 menjadi alkana etana ya. Kemudian yang ketiga adalah propena dengan HBr, berarti sama juga, ini adalah reaksi adisi ya. Ingat, hidrogen akan menyerang dari C dengan jumlah H itu paling banyak, Br akan menyerang C paling sedikit hanya, maka ini akan menjadi CH3. Di sini Br ya, kemudian ya ini jadi CH3 menjadi 2 bromo propana. Oke, sudah ya. Nah, kemudian soal selanjutnya kita lihat itu pembakaran 1 butena. Nah, berarti ini gugus alkena ya. C4H8 ditambah O2. Nah, ini sempurna, berarti menghasilkan gas karbon dioksida dengan gas uap air. Oke, maka di sini kita lihat di situ sebelah kiri C-nya 4, maka di sini harus 4. Hidrogen di sana 8, maka di sini harus 8, maka harus jadi 4 kali 2. Nah, O sebelah kanan itu ada 8 tambah 4 berarti
12. Maka di sini O-nya sebelah kiri harus 6. Nah, maka ini dia reaksinya yang setara. Oke, yang kelima itu adalah reaksi 1,2 dikloropentana. Berarti Cl terikat di atom C nomor 1 dan nomor 2. Ya, pentana berarti terdiri dari 5 atom karbon dengan gugus alkana ya. Oh maaf, itu pentena berarti dengan gugus alkena ya. Nah, atom gugus alkena terletak di nomor 1. Nah, di nomor 1 dan 2 juga terletak alkil halida ya. Maka ditambah dengan logam Zn berarti ini adalah adisi ya. Maka reaksinya Cl maaf bukan adisi tapi ya. Maka ini eliminasi, sorry. Maka Cl ya, ini eliminasi ya, jadi menjadi ikatan rangkap, jadi dari alkena akan berubah menjadi alkuna ya. Nah, di sini 1 pentuna ya, jadi Zn memutuskan Cl ya menjadi ZnCl2. Oke, sekian, terima kasih.